banget akhirnya aku bisa share dan cerita ke kalian seputar persalinan dan lahirnya Nel Idrisa. Minggu lalu aku sudah share tentang Nel's birth video, dan di video kali ini aku akan mengajak kalian menceritakan pengalaman aku dari 1 minggu sebelum Nel lahir. Jadi berbeda dari persalinan Isa, kali ini aku dan Indra memilih untuk melakukan home birth, dan kenapa alasan kami yakin untuk melakukan home birth itu akan nanti aku ceritakan di episode Moms Corner. Waktu itu Isa lahir saat usia kehamilan 38 minggu 5 hari. Dan semua orang bilang kalau anak kedua akan lahir lebih cepat. Aku kira akan lahir lebih cepat dalam hitungan minggu. Jadi start dari 37 minggu aku sama Indra sudah bersiap-siap. Ternyata sampai 39 minggu Nel juga belum lahir. Walaupun aku setiap malam sudah merasakan Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Menuju due date aku sudah melakukan berbagai macam cara untuk induksi alami. Dari mulai yoga, olahraga untuk induksi, makanan dan minuman yang katanya bisa menjadi induksi alami. Sekarang aku 39 minggu 4 hari. Dan tiba-tiba aku menemukan artikel tentang this salad. Jadi di sini kita drive all the way dari Beverly Hills ke Studio City buat ke tempat pizza ini yang menjual salad yang terkenal banget, bisa memberikan induksi alami buat ibu hamil katanya. Terus di situ ada kayak wall salad babies yang mungkin born after the mother eating the salad. But we'll see. Tapi itu bukan karena saladnya, it's because of the dressing. Dan kita nggak boleh tanya isi dressingnya apa. Secret dressing. Katanya dressingnya itu yang bisa induce labor. We'll see. Apakah Dudung akan keluar setelah makan salad ini atau dia masih mau stay inside me? Let's see. Jadi ini BB salad. Yes. Jadi ini yang kalau habis makan yang ini langsung brojol. Tadi pas aku datang ke sini, mbaknya langsung bilang, "Do you want the salad?" Mungkin dia udah ngeliat kayak aku udah begah banget. Dia udah pegang aja nih udah. Baik. Sekarang itu hari Selasa 10 Desember jam 13.42. Kalau di Google tuh reviewnya ada banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang memang nggak berhasil. Kita lihat si Dudung ini terpancing atau enggak, karena atau ternyata terpancingnya kalau makan bakso kayak istrinya Pak Didi. Selamat makan guys. Bismillah. Rasanya biasa aja, tapi I will do anything. I will do anything and I will take anything. Kita dikasih baby journal. Wow, ternyata banyak banget yang datang ke sini buat makan the salad ini terus berhasil. Salah satunya aku bacain boleh ya? 40 weeks hoping this salad give us extra push. Officially 40 weeks today, patiently waiting for our baby boy to arrive. Ya, ini sebelumnya itu kalau berhasil. Oh, oke. Ini yang sebelumnya. I am 39. Keren banget loh ternyata. Dan ternyata sampai 40 minggu, tepat tanggal 13 Desember 2024, hari perkiraan Nel lahir, ternyata belum ada tanda-tanda juga. Aku sampai curhat, aku menceritakan ketakutan aku sama bidan aku karena sudah lewat due date. Bahkan aku sampai minta sama dia untuk di membrane suite. Tapi Abby bidan aku bilang bahwa Tuhan adalah pencipta yang sempurna dan bayi akan lahir ketika dia benar-benar siap. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan membantu bayi dalam posisi yang terbaik untuk lahir. Saat itu aku lebih tenang dan aku gak terlalu mikirin soal persalinan lagi. Lalu hari Minggu tepat tanggal 15 Desember jam 2 pagi aku kebangun untuk sholat tahajud. Dan di sana aku berdoa, "Ya Allah, aku ready, Indra ready. Jika Engkau izinkanlah anakku lahir dengan mudah." Lalu aku kembali tidur. Setelah bangun sholat subuh, aku menemukan mucus plak atau lendir darah. Akhirnya jam 9 pagi aku merasakan kontraksi yang konsisten. Tapi nggak terlalu intens.
Aku nggak kasih tahu satu orang pun di rumah karena aku nggak mau jadi pressure dan mempunyai ekspektasi terlalu tinggi bahwa bayi akan lahir hari ini. Satu-satunya orang yang aku kasih tahu adalah Abby, my midwife. Aku bilang sama dia, "Hi Abby, I lost my mucus plug and I'm having a consistent contraction." Seperti biasa setiap hari Minggu semua orang di rumah mau pergi ke farmers market. Tapi di minggu ini aku putuskan untuk stay di rumah karena kontraksi yang kurasakan ini. Saat semua orang pergi ke farmers market, aku di rumah sama Mbak. Dan aku rasa aku harus tetap banyak bergerak supaya aku nggak terlalu kepikiran soal kontraksinya. Jadi aku putuskan untuk membersihkan cinema room dan juga playgroundnya Isa. Saat orang-orang pulang, kita makan siang bersama, dan di sini kontraksi sudah mulai sedikit lebih intens karena aku harus atur nafas tiap kontraksi datang. Dan di sini aku juga udah bilang sama Indra bahwa sepertinya baby akan lahir malam ini ataupun besok. Pastinya kita berharap-harap happy tapi juga khawatir. Karena biasanya kelahiran itu di rumah sakit. Tapi berhubung Nikita ingin melaksanakan kelahiran di rumah. Karena Nikita itu ingin mencoba sesuatu yang baru untuk di hidupnya. Jadi kita laksanakan saja. Tapi sebagai orang tua pasti kita juga ada rasa khawatir. Karena kebetulan kalau di rumah fasilitas itu tidak canggih dan secukup di rumah sakit. Udah berapa kali? 9 ya? 9, tapi masih kayak 10 menit, 6 menit, terus cuma kayak 30 detik. Jarak kontraksinya 10 menit, 6 menit, 8 menit. Durationnya 40 detik, ada yang cuma 20 detik, ada yang 1 menit. Kalau misalnya yang dianggap konsisten tuh berapa? 6 menit ya kan? Iya, setiap 6 menit atau setiap 3 menit, tapi selama 1 menit. Kalau 1 menit, kontraksinya 1 menit gitu. Di sini kontraksi yang aku rasakan sudah sekitar 8-10 menit apart. Dan aku putuskan untuk istirahat. Mungkin ini sedikit tips untuk kalian. Ketika early labor, take time untuk istirahat. Karena kita nggak tahu persalinan kita akan sepanjang apa. Jam 3:25, Indra kasih kabar ke birth team aku bahwa kontraksi sekarang sudah 3 minutes apart dan lasted for 35 until 40 seconds. Lalu aku bilang ke mereka, I think things are progressing really quick. Siap-siap buat airnya. Karena nanti ada kemungkinan ini harus berendam. Jadi kita siap-siapin dulu. Airnya panas semua dulu aja ya? Hot semua dulu aja ya? Takutnya panas banget. Nanti kan lama-lama dingin juga. 15 menit kemudian bidan datang. Di sini kontraksi mulai lebih challenging, tapi aku masih bisa ngobrol dan tersenyum saat kontraksi selesai. Lalu aku juga melakukan beberapa gerakan-gerakan yang membuat aku nyaman dan membantu bayi untuk turun. Ada yang 8 menit, 10 menit. Allahumma yasir, gitu terus nama gitu. Allahumma yasir, walatu asir. Allahumma yasir, walatu asir. Walatu asir. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir, walatu asir. Allahumma yasir, walatu asir.
Lalu Abby cek heartbeat baby menggunakan Doppler, dan dia bilang, your baby is happy. Dan ketika dia bilang seperti itu, aku juga merasa lebih tenang dan lebih excited untuk ketemu si baby. Yes, aku nggak tahu aku sudah pembukaan berapa, karena Abby tidak akan cek aku pembukaan berapa kalau aku nggak minta. Dan selama persalinan ini aku nggak minta cervical check, karena aku nggak mau kepikiran soal udah pembukaan berapa, dan aku cuma ingin mendengarkan tubuh aku dan mengikuti insting tubuh aku. Jam 4 sore aku merasa aku sudah di active labor, ketika setiap kontraksi udah tidak bisa dialihkan lagi, dan setiap kontraksi selesai aku harus fokus dan mengatur nafas. Jam 4.15 aku mulai merasakan sensasi untuk push, lalu Joanna salah satu bidan aku bilang kalau aku ingin melakukan water birth, sebaiknya aku masuk ke bathtub sekarang. Jadi dari awal aku emang sengaja menunda untuk masuk ke bathtub, karena aku takut rasa nyaman di dalam air hangat akan membuat pembukaan aku jadi lama. Dan 4:20 aku masuk ke dalam bathtub dan aku mencari posisi yang nyaman untuk aku saat active labor. Aku merasa nilai plus melakukan water birth adalah kita bisa bebas berpindah mencari posisi yang nyaman saat kontraksi atau saat kontraksi selesai untuk istirahat. Dan aku memilih posisi berlutut karena aku ingin gravitasi membantu anak aku lahir. Pastinya sih deg-degan, tapi karena saya melihat Niki itu sangat tegar, kuat, dan dia siap mental lahir dan batin. Jadi saya support aja, dan saya tidak lupa memberikan doa buat Nikita supaya semua kelahiran ini berjalan lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada keluhan yang spesifik, dan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Niki kontraksi, dari kontraksi yang ringan sampai detik terakhir, ya kita hanya support Niki sambil baca doa. Karena kita di luar nanti dengan cemas, sudah nggak karuan deh muka kita, auranya udah kayak mana. Ikut ngerasain, kita lihat video dari Siva yang ada di dalam, itu kita sambil baca doa, sambil kita sempat nangis nyaksiin video itu karena kasihan, bantu Niki supaya lancar kelahirannya. Kuat nih. Baru video dari dalam aja. Alhamdulillah. Saat itu saya jam 8 di Jakarta, ya jam 8 lebih-lebih, ditelepon ayah. Saya sedang baca Quran. Di telepon video call, ini pasti dari Nikita, dan ayah bilang alhamdulillah sudah lahir mam, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bilang, saya sujud-sujud syukur sambil nangis ya, nangis bahagia. Lalu dikirimkan video itu, water birth itu, saya bilang wow, akhirnya Nikita akhirnya water birth. Dia nggak cerita ke saya, mungkin kalau cerita sayanya deg-degan kali ya, dia menghindari hal itu. Tapi alhamdulillah sujud-sujud syukur kami tidak lama loh, sekitar berapa jam tuh saat Nikita lagi pertama bilang kontraksi, dan dia lahir di sana kalau nggak salah pas azan maghrib. Ayah bilang ini azan maghrib mam, Nail lahir, alhamdulillahirabbil alamin. Jam 4:48, Nail Idrisa lahir. Dia lahir dalam keadaan kepala masih dalam kantung ketuban, sehingga Abby harus membantu membuka kantung tersebut. Lalu setelah itu aku menangkap Nail Idrisa keluar dan langsung aku peluk. Ini momen yang gak akan pernah bisa aku lupain sampai kapanpun. Dan di persalinan ini aku tidak ada jahitan sama sekali, karena tidak ada robekan. Momen skin to skin setelah melahirkan menjadi momen yang sangat-sangat indah dan sangat powerful.
Apalagi tanpa intervensi dari siapapun, hanya aku, Indra, Isa, dan Nail. Udah. Okay, so where we cut, you see how thick it is? I'm just gonna have to cut right through this. Yeah. So you want to cut like at the same angle as the knife? Here's it. Dulu bisa juga kayak gitu, guys. Ada kan? Enak bisa gitu. Dulu pas nonton Isa tadi kata Bobby. This is for you. Tuh ada tulis. Di dalamnya ada apa? Apa aja nih? Ini apa ya? Kereta tanah ini. Bilang apa sama jutek? Ini rescue ya? Ini rescue bukan sih? Ini rescue. Ini siapa? Wah, beli papa nih, dibeliin lagi. Proses melahirkan bisa jadi sangat menegangkan dan penuh tantangan. Tetapi ini juga merupakan saat terjalinnya hubungan yang sangat erat antara kita, bayi kita, pasangan kita, dan juga antara kita dengan diri kita sendiri.